keinginanmu untuk meninggalkan sebab-sebab dunia, mencari nafkah untuk kehidupanmu, keinginanmu untuk meninggalkan itu, padahal ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, Allah masih menempatkanmu di tempat yang sebenarnya kamu harus mencari nafkah, tapi kamu kepingin meninggalkannya, minasyahwatil khafiyah, itu termasuk daripada nafsu yang tersembunyi. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu dua kelompok manusia bekerja dengan sebab-sebab dunia dan beribadah, tanpa mencari sebab daripada kehidupan dunia. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Penafsir menjelaskan liya'budun itu liwahidun, agar mereka mengesahkan diriku. Tujuan utama adalah bagaimana kita menyembah Allah. Kalau kita memaknai ibadah dengan makna yang luas, bekerja mencari nafkah juga ibadah. Pergi di kebun, pergi di kantor, dan seterusnya. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ada orang karena dia asik menyembah kepada Allah, dia nikmati ibadah itu, akhirnya muncul dalam pikirannya, supaya saya tambah semangat beribadah, tambah fokus mendekatkan diri kepada Allah, maka dia meninggalkan pekerjaan duniawi. Karena dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja berhenti daripada pekerjaannya. Dia tidak lagi ke kebun, dia tidak lagi ke toko, dia tidak lagi jadi PNS, dia mengundurkan diri dari jadi karyawan. Kenapa? Saya mau fokus beribadah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa demikian? Karena memang seperti itu kerjaannya iblis. Dalam Al-Quran Allah menceritakan ketika Nabi Adam nyaman di surga bersama Siti Hawa, datanglah iblis membujuk, menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa katanya? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, tahukah kamu kenapa engkau dilarang memakan pohon ini? Engkau dilarang memakan buah khuldi ini karena Allah tidak kepingin engkau tinggal selama-lamanya di surga. Allah melarang engkau memakan buah khuldi ini karena Allah tidak kepingin antakuna malakaini, atau engkau menjadi malaikat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis dengan segala tipu dayanya, dengan bujuk rayunya, dia mengatakan, saya bersumpah, saya hanya menasihati kamu berdua. Saya diusir dari surga karena saya tidak bisa kekal di dalam surga, karena saya tidak makan buah khuldi ini. Akhirnya Nabi Adam melalui Siti Hawa tergoda untuk memakan buah khuldi itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi iblis itu selalu datang kepada siapapun. Ada orang rajin beribadah, dia datang. Sebenarnya engkau ini biar tidak kerja, sudah bisa engkau makan, tidak perlu kau lagi pergi kebun. Kau fokus saja beribadah, fokus saja berzikir, perbanyak saja sholat tahajudmu sama duhamu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, akhirnya apa? Akhirnya bukan ketenangan jiwa yang dia dapatkan, karena dia masih butuh makan, anak istrinya butuh biaya, anaknya butuh sekolah. Kita hidup butuh makan.
maka tergoncanglah jiwanya, akhirnya berantakan dua-duanya. Ibadahnya tidak stabil dan jiwanya juga tidak tenang. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, hal ini pernah terjadi pada diri Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di awal-awal ketika dia mengenal namanya ilmu tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam dirinya, suatu hari dia datang kepada gurunya. Sebelum dia utarakan apa yang ada di dalam dirinya, gurunya sudah tahu. Gurunya bernama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dalam hatinya Syekh Ibnu Athaillah berkata, saya ingin fokus berzikir, berkhalwat, berpuasa, tahajud sepanjang malam, fokus beribadah. Maka saya ingin meninggalkan pelajaran-pelajaran selain tasawuf. Saya tidak mau belajar fikih lagi. Saya tidak mau lagi bergaul dengan masyarakat. Saya mau hanya tinggal beribadah, berkhalwat bersama guru saya. Sebelum Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan maksudnya, Abbas Al-Mursi berkata, beliau berkata, ada orang yang datang kepada saya. Dia berkata, saya ingin fokus mendekatkan diri saya kepada Allah, dan saya berniat untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Maksudnya pekerjaan dunia itu bekerja mencari nafkah zahir, apakah itu petani, apakah itu pegawai, apakah itu nelayan. Dia mau berhenti karena ingin fokus beribadah kepada Allah. Apa jawaban Syekh Abbas Al-Mursi? Beliau berkata, tugasmu bukan seperti itu. Tetaplah engkau berada di tempatmu di mana Allah menempatkanmu bekerja dan beribadah, sampai Allah memindahkanmu di tempat hanya fokus beribadah tanpa bekerja. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum 40 tahun, sepanjang itu mulai dari usia 9 tahun, 13 tahun, 25 tahun, Nabi berdagang. Masih kecil miara kambing, bekerja mencari asbab dunia. 35 tahun masih bekerja, berusaha jadi pengusaha. Tapi ketika Allah memindahkan makomnya, namanya kedudukannya, tempatnya, posisinya, maka dia fokus menjadi nabi, berdakwah, dan dia tidak lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi yang memindahkan dia adalah Allah, bukan dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah mengajari kita sebuah bait yang bisa kita renungkan untuk kita pahami sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita kira ibadah padahal nafsu. Jangan sampai kita kira nafsu padahal disitulah tempatnya ibadah. Iradatul tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyati. Keinginanmu untuk meninggalkan sebab-sebab dunia, mencari nafkah untuk kehidupanmu, keinginanmu untuk meninggalkan itu, padahal ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, Allah masih menempatkanmu di tempat yang sebenarnya kamu harus mencari nafkah, tapi kamu kepingin meninggalkannya, minasyahwatil khafiyah, itu termasuk daripada nafsu yang tersembunyi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, apa tandanya? Bagaimana cara kita mengetahui apakah saya ini harus bekerja baru bekerja sambil beribadah, atau saya ini harus beribadah tanpa harus bekerja? Apa tandanya? Annaka fi maqamil asbab. Tandanya bahwa kita masih di tempat asbab, mencari nafkah dan beribadah. Antajidas salamata fi dinika inda mu'anatiha. Yang pertama, kita masih dalam maqam asbab. Engkau mendapati agamamu selamat. Artinya
tidak menggoyahkan keimananmu. Ada orang bekerja di mana? Tempat perjudian. Ayo tinggalkan. Ada orang bekerja di tempat pelacuran. Dia tidak pelacur tapi dia security di situ atau tukang bersih-bersih. Tinggalkan itu. Kenapa? Agamamu tidak selamat di situ. Carilah sebab-sebab yang Allah menempatkan kamu, sebab itu agamamu selamat. Kita jadi petani, petaninya jujur. Kita jadi nelayan, nelayannya jujur. Pedagang, pedagangnya jujur. Maka sebenarnya engkau ditempatkan di maqam asbab. Yang kedua tandanya, wa yanqatu biha tam'uka amma bi'aidin nas. Hatimu tidak serakah kepada milik orang lain. Kan banyak orang dia bekerja baru 1 bulan tanpa mau jadi penggawa, langsung mau jadi asisten, tiba-tiba 3 bulan langsung mau jadi mandor. Artinya kamu serakah ingin merebut jabatannya orang, kedudukannya orang. Ada orang usahanya sudah lama sekali dia jual campuran, tiba-tiba kamu baru buka 1 bulan fitnah sana sini, menjelekkan orang. Artinya apa? Tinggalkan sebab itu, cari sebab yang lain. Kenapa? Ketamakanmu merusak dirimu. Yang ketiga, wala yushghiluka amma anta fihi min wazaifil ibadati zahirati wal ahwalil batinah. Tidak membuat hatimu sibuk jauh dari Allah, jauh dari zikir. Artinya engkau jadi petani tapi sholatmu masih bagus. Engkau jadi petani, jadi PNS tapi ibadahmu, silaturahmimu sama orang masih bagus. Baktimu kepada orang tuamu masih bagus. Maka engkau tidak bermasalah dalam mencari sebab dunia itu. Kenapa disebut keinginan beribadah fokus meninggalkan tadi sebab? Kenapa disebut dengan syahwat, nafsu tersembunyi? Li'adami wuqufika ala muradi sayyidika. Karena engkau tidak mentaati keinginan Tuhanmu. Allah menciptakan manusia butuh makan dan minum. Orang mau naik haji butuh ongkos, butuh biaya. Orang bangun pesantren, bangun masjid butuh biaya. Allah menyebabkan kita butuh sebab. Sementara engkau ingin meninggalkan sebab, padahal engkau masih butuh sebab. Berarti itu nafsumu, bukan keinginan Tuhan. Berapa banyak orang seperti ini? Dia sebut ini jihad fisabilillah, ini lillahi ta'ala, padahal nafsunya yang tersembunyi. Kenapa disebut dengan nafsu yang tersembunyi? Ya. Lianna zahir zalika anna muradaka bitajarrudi al-inqita' ilallah. Ketika engkau mengatakan saya ingin fokus beribadah, kenapa disebut tersembunyi? Engkau ngomong dengan ucapanmu saya ingin fokus beribadah, tapi pada kenyataannya wabatinuhu anna muradaka asyuhrata bil walayati. Tapi yang engkau inginkan sebenarnya dalam hati kecilmu berkata bahwa saya ingin dikenal orang. Saya ini wali, saya ini orang soleh. Biar tidak kerja saya juga makan. Biar saya tidak punya pekerjaan tetap, saya bisa juga mengongkosi keluarga saya. Kau ingin terkenal dengan disebut orang soleh, ahli ibadah, bahkan ingin disebut wali. Padahal tujuan katamu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam batinmu sebenarnya kau ingin dikata, ingin disebut dengan ahli ibadah, sehingga engkau meninggalkan sebab-sebab dunia itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Sebaliknya, ada juga masa di mana kita sudah disuruh pindah, tapi bukan keinginan kita, Allah yang membuat kita pindah dari makam sebab mencari asbab dunia tadi menuju hanya fokus beribadah. Contohnya orang yang sudah pensiun dari pekerjaannya, PNS 60 tahun. Dia sudah, biar dia mau bekerja sudah dipensiunkan. Kan begitu? Ada orang sudah mapan ekonominya. Ada namanya kebebasan finansial. Biar 7 keturunan dia sudah tidak miskin.
Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada juga ulama yang memang seharusnya dia tidak usah lagi bisnis. Dia fokus saja berdakwah. Karena dia sudah mencapai makam itu. Tetapi yang menentukan itu bukan kita. Allah yang membuat waktunya sampai kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW. Apa tandanya? Tandanya bi ayyasurra lakal quta min haitsu la tahtasib. Rezekimu lancar dari jalan-jalan yang tidak pernah engkau duga. Selalu ada saja rezekinya. Banyak ulama-ulama kita dia fokus saja mengajar, tapi rezekinya lancar. Rasulullah usia 40 tahun sampai 63 tahun. Beliau tidak mencari asbab dunia. Fokus saja berdakwah. Allah memudahkan rezekimu dari jalan yang tidak kau duga. Yang kedua, wa ja'ala nafsaka mutma'innatan inda ta'azzuri muta'alliqatan bimallah. Yang kedua, tandanya bahwa kita tidak perlu lagi bekerja, fokus saja beribadah. Hatimu tidak gerasak gerusuk, hatimu tentram meskipun engkau dalam kekurangan. Pulang ki, mak ada nasi, dia bilang habis beras. Kita tidak ngomel-ngomel, sabar. Ya kalau begitu ya puasa. Seperti Rasulullah SAW. Pagi-pagi dia tanya, pulang dari sholat subuh, habis sholat duha dia tanya Aisyah, adakah makanan? Dia bilang tidak ada. Izan inni shaimun. Kalau begitu saya berpuasa. Nabi tidak ngomel-ngomel dan dia mensyukuri keadaannya. Kalau anda sudah seperti itu ya silakan, fokuslah beribadah. Kalau anda sudah sanggup mengganjal batu perut anda, ya silakan. Baru tidak ada kopi, ngomel-ngomel, mana ini kopi? Tidak ada keluar. Capui golah, weh. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kalau hatimu tidak tentram, berarti makammu bukan di situ. Yang ketiga, tandanya bahwa tandanya bahwa seseorang itu pada makam beribadah tanpa bekerja. Wa dumta 'alal istighali bi wa'dha'ifil ibadati. Dia terus menerus asik dan nikmat di dalam beribadah. Dia tidak punya pekerjaan. Iya, tapi ibadahnya tambah banyak. Ada orang tidak bekerja tapi dia banyak jalan-jalan. Ngajinya sebentar 1 jam tapi jalan-jalannya 3 jam. Berzikirnya 1 jam tapi main cekinya sampai 3 jam. Nah, ini bukan yang dimaksud. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ketika Allah menempatkan seseorang dalam posisi beribadah tanpa bekerja, kemudian dia ingin bekerja, maka itu namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Kejatuhan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada ulama, dia berdakwah dan dibutuhkan ulama, dibutuhkan umat. Santrinya sudah ribuan, di mana-mana pengajian. Karena dia tergiur untuk punya rumah mewah, kendaraan mewah, punya bisnis bermacam-macam. Akhirnya apa? Dia sibuk berbisnis juga. Karena sibuk berbisnis, akhirnya apa? Ibadahnya juga turun. Kenapa? Dia punya banyak waktu yang tersita untuk mengurusi bisnisnya. Ini namanya dia jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Allah sudah memposisikan dia di mana dia tanpa bekerja rezekinya ada. Tetapi karena dia kepengen juga kayak orang, dia buka perusahaan lah, dia buka bisnis inilah, bisnis itulah. Akhirnya apa? Posisinya yang mulia tadi menjadi rendah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Sebagai kesimpulannya, fal wajibu ala saliki, maka yang wajib bagi kita hamba Allah, ayyam kusafima aqamahul haqqu fi. Kita tetap di posisi di mana Allah menempatkan kita. Posisi kita sekarang bekerja sambil beribadah, tapi menjaga hati kita supaya tidak tamak, menjaga waktu kita supaya tidak lalai beribadah. Kemudian wa yarda bihi, tetap kita ridho dengan apa yang ada pada diri kita.
Wala yuhriju nafsahu binafsihi wa iradatihi wa taswilis syaitan. Jangan kita tinggalkan itu posisi bekerja dan beribadah sampai Allah mengeluarkan kita. Kan saya sering bertemu dengan orang, Pak, saya mau berhenti jadi PNS. Kenapa ya? Banyak sekali begini. Pak, saya mau keluar jadi pegawai bank karena begini. Itu namanya nafsunya dia, keinginannya dia. Ketika engkau punya anak dan istri, kira-kira kalau kau tidak bekerja 1 tahun, kira-kira anakmu mau jadi apa? Mungkin engkau jadi beban hidup bagi orang lain. Allah tidak menginginkan kita seperti itu.